kegiatan pada bulan Juli ya. Kita mungkin bisa ngambil di Asabasa, teori Asabasa, tapi kita bisa ngambil di lalutan penyangga atau lapor. Di kelas B ya. Oh, di kelas B. So jadwal aja ya. Jadi waktunya kira-kira kapan? Kira minggu depan. Oh, minggu depan. Jadi kita sepakati ya Bu ya, waktunya minggu depan. Saya akan catat terlebih dahulu bahwa Ibu di minggu depan. Baik Bu, setelah kita sepakati ini minggu depan kita akan melakukan supervisi dari kegiatan kelas supervisi yang kita lakukan nih. Apa tujuan Ibu nanti dengan supervisi? Untuk tujuan dalam materi pelajaran pidana gimana? Ya, dari pembelajaran anak terus ke pribadi sendiri. Kalau untuk anak-anak kita kan untuk cari asal bahasa, jadi kita nanti PBL ya. Kita kemarin nanti kita PBL, dimana nanti kita akan pelajari tadi dari asal bahasa untuk harta penyangga atau larutan babon. Dimana diharapkan nanti untuk anak-anak di larutan penyangga ini dia tidak hanya tergantung nilai, tapi kita bisa melihat apa saja yang bisa di kehidupan saya sepertinya yang kita inginkan. Jadi anak-anak yang memahami Ya, tentang konsepnya lakukan bapak itu apa saja dalam kehidupan saya. Nanti pada saat kegiatan supervisi ini Bu, apa yang akan saya amati dari kegiatan anak? Ya, kita lihat keaktifan aja ya. Lihat keaktifan anak karena kita dalam diskusi itu kan, jadi di dalamnya terfokus satu. Jadi tiap kelompok kita lihat dari anak-anak, jadi dia semuanya itu aktif. Jadi sama-sama setiap anak itu tidak hanya terfokus ada satu atau dua orang dalam satu kelompok. Artinya saling berkolaborasi. Ya, berkolaborasi atau kerjasama dari setiap kelompoknya. Lalu strateginya seperti apa? Kira-kira nanti akan digunakan pada saat melakukan kegiatan kelas. Strateginya ya kita tadi PBKL, ya mereka menonton praktikum. Tapi mereka nanti akan berdiskusi apa melakukan praktikum karena praktikum tadi melalui video apa yang mereka nanti akan mengamati video. Nah setelah mereka mengamati video, mereka bisa di situ kan bisa terlihat prosedur percobaan dan segala macamnya. Nah dari prosedur itu dari hasilnya mereka diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang didiskusi dengan teman kelompoknya. Kita akan ada presentasi satu persatu setiap kelompok. Jadi nanti anak-anak itu akan melakukan seperti itu toh sebaya Ya, teman sebaya tadi saling nilai, saling dan dari teman-temannya yang aktifannya dan lainnya. Lalu harapan dari Ibu sendiri untuk nanti supervisi pada saat pembelajaran dengan menggunakan tutor sebaya, harapan Ibu nanti seperti apa? Harapan Ibu ya, sebenarnya saya terutama supaya anak-anak ini semuanya aktif. Jadi tidak ada pasien hanya tergantung satu, jadi semua ikut aktif dalam semua kegiatan pembelajaran, baik nanti kita diskusi ataupun di materi yang lainnya. Baik Ibu, sepertinya sangat menarik sekali ya strategi yang akan Ibu lakukan, kemudian harapan-harapan dari Ibu. Semoga nanti di minggu depan Ibu, ya minggu depan jadwal supervisinya di kelas 11 lancar, berjalan dengan lancar, dengan nilai sesuai dengan rencana Ibu dan anak-anak juga dapat meningkatkan keaktifan siswa mereka masing-masing. Semoga anak-anak semakin beraktif, jadi ada semangatnya ya. Makanya kita di sini kita ikuti di menambah diri, jadi ada semangatnya. Jadi dia tidak menonton, jadi paham apa benar nanti apa yang kita materi akan sampaikan. Jadi mereka memahami tidak hanya dari tes. Semoga pelajaran kimia dengan melalui materi larutan penyangga akan menarik siswa kelas 11 untuk belajar lebih aktif kembali. Ya. Terima kasih Bu Tri atas waktunya. Semangat dan sukses terus untuk supervisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, ketua kelasnya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman
عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bahasa dulu ya. Lalapita loka, hadir Bu Apeliansi, hadir Bu ada yang belum dipanggil? Siapa? Ya Novita Sari. yang turis Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang asam basa. Apa asamnya? Hah? Yap. Menurut Arrhenius, asam merupakan suatu zat jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan Larut asam. Kalau kita kemarin sudah indikasi pakai apa kita kemarin? Indikator alami ada berapa kan? Yaitu universal, ya kan? Lakmus. Nah kemarin kita sudah minggu lalu kita sudah praktikum malah ya, kita sudah praktikum yaitu tentang asam basa dengan indikasi pakai indikator alami. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang larutan penyangga. Sekarang kita masuk larutan penyangga. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan konseptual dengan menggunakan model PBL. Peserta didik berdiskusi untuk mendefinisikan larutan penyangga dan mengidentifikasi larutan penyangga. Prinsip larutan penyangga menjelaskan penerapan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dan kearifan lokal masyarakat serta membuat larutan penyangga dengan pH tertentu dengan mengembangkan sikap mandiri, gotong royong dan berpikir kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu. Kalian melihat, pernah lihat ini? Apa itu nak? Minuman bersoda. Pernah minumnya? Pernah minumnya. Apa rasanya? Asam. Bermacam-macam ya. Ada asam manis tergantung dengan aromanya ya. Nah, pada saat ini kita di sini untuk mengidentifikasi apakah minuman ini larutan penyangga atau bukan. Jadi kalau kamu kemarin belajar mengidentifikasi tentang asam basa, kita hari ini tentang larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Apa? Larutan yang mempunyai pH tetap berarti dia mampu mempertahankan pH-nya baik itu larutan penyangga asam atau penyangga basa. Kenapa di sini dikatakan tetap? Dia bisa walaupun ditambah dengan larutan indikator apapun maka dia tetap akan menjadi asam kalau dia larutan penyangga asam. Maka walaupun ditambah dengan indikator apa saja tetes atau basa atau asam, kalau dia larutan penyangga basa maka dia tetap mempertahankan pH-nya. Sekarang ibu tanya, pH asam itu berapa sampai berapa nak? 1 sampai 6. Karena kamu kan kemarin sudah lihat kan? 1 sampai 6 pH-nya apa nih nak? Asam. pH 7 netral. Berarti kalau kita lihat sini 1 sampai 6 di bawahnya 7 sini, di bawah ini lebih kecil dari 7 berarti dia asam. Di atas 8 dan selanjutnya sampai dengan 14 dia adalah basa. Ke sini dulu. Nah, untuk hari ini di larutan penyangga atau wafer ini kita mau lihat, mau mengidentifikasi benar dan kita uji coba itu bahwa itu larutan penyangga atau bukan. Ya, dimana tadi katakan bahwa larutan penyangga tadi apa nak? Itu yang bisa mempertahankan pH-nya. Sekarang kita lihat prinsip kerja larutan penyangga. Kita nih, larutan penyangga berisi campuran asam lemah dan garamnya dimasukkan sedikit asam kuat sehingga asam kuat diubah menjadi garam atau netral dan asam lemah pengaruh asam kuat menjadi sangat kecil. Larutan penyangga yang berisi campuran asam lemah dan garamnya dimasukkan akan berubah menjadi kuat jadi sangat kecil. Ini prinsip kerja larutan penyangga.
Sifat-sifat larutan penyangga mempunyai pH tertentu. Kita lihat itu pH sama dengan VKA plus log atau garam atau asam, pH VKB sama dengan log garam per basa. Ya di sini pH-nya relatif tidak berubah jika ditambah sedikit asam atau basa. Itu sifat-sifat dari penyangga. Ketiga, pH-nya tidak berubah jika diencerkan. Jadi 3 kita ingat ya. Dari prinsipnya apa tadi? Pertama, pH-nya mempunyai pH tertentu. pH-nya relatif tidak berubah. Kalau tidak berubah berarti tadi apa kata dari awal bukan bahwa walaupun dicampurkan dengan apapun atau larutan basah atau perasa maka dia akan tetap sama. Kalau dia pamanya di pH di larutan penyangga asam, pH-nya berarti dia tetap di bawah 7. Kalau dia merupakan larutan penyangga basah berarti dia pH-nya di atas 7. Jadi sama walaupun dicampurkan atau diencerkan pH-nya akan sama. Itu larutan sifat penyangga. Sekarang kita lihat itu pun di pelajaran nanti untuk saat ini nanti ada yang mau ditanyakan enggak? Batas ini. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mulai ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Sekarang kita masuk ini dulu ya. Prioritas kita. Silakan. Ini tentang larutan penyangga, tentang apa yang akan kamu lakukan kalau kamu bekerja kelompok itu gimana sebelum kita memulai untuk kita diskusi. Bu salin ini nih ya. Bu kirim ya linknya ya. Masuk. Pertanyaan untuk asesmen ini hanya diagnostik ya. Diagnostik berarti jawaban itu ada di kamu. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah kita bagi beberapa kelompok seperti biasa. Kelompoknya sudah biasa kan? Sudah ada kelompok seperti yang belajar sebelumnya. Silakan bagi kelompoknya. Ya, silakan bagi kelompoknya. Kita ibu bagikan LKPD ya. Iya sedihnya, sangat udah. Coba silakan buka LKPD-nya. LKPD di situ ada wacana adanya ini materi pembelajarannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini dulu ya. Materi tentang larutan penyangga. Apakah kamu melakukan pengertian hal yang ada? Kita masukkan ke dalam 3 tabel reaksi. Militer larutan asam, setelah larutan asam dan larutan asam Perhatikan nanti sama bacakan, dilihat di wacana ya. Lihat sini. Komponen pada larutan penyangga. Penyangga asam kita lihat sini CH3COH asam lemah bereaksi dengan CH3COH itu reversibel ya. Apakah reversibel? Reaksi boleh apa? Baik ya. Berarti kita lihat di simpulkan. Asam lemah
Maka dia kalau CH3COONH reversible yaitu CH3CO bahasa konjugasi itu garam. Kalau garam bersifat apa, Nak? Nah, netral. Sekarang kita lihat itu adalah untuk penyangga asam. Sedangkan penyangga basa kita lihat ini basa lemah direaksikan akan menghasilkan itu, lihat. Ya di sini reaksinya. Maka dia akan menghasilkan biasanya garam NH. Fase alat bereaksikan dengan asam konjugasi, maka dia di sini penyangga basa. Selanjutnya kita lihat di sini. Oke, ini sudah dapat semua ya, sudah kelompok. Kita hari ini akan mengidentifikasi ya, melihat dari percobaan kita lihat di video, apakah itu tadi larutan penyangga atau bukan. Lihat di sini tadi apa lah prinsipnya kalau larutan penyangga tadi apa? Larutan penyangga apa? Nah, berarti kita paham ya dari prinsip kerja. Jadi kalian pada video yang selanjutnya ini kalian akan melihat percobaan melalui video di sini untuk mengidentifikasi mana yang larutan penyangga atau bukan larutan penyangga. Mana penyangga asam, mana penyangga basa. Sekarang perhatikan videonya untuk kalian menjawab LKVD-nya. Perhatikan percobaannya. Sekarang lihat LKVD-nya. Dari sekalian tadi menonton video percobaan, kalian bisa menjawab di sini. Ada beberapa pertanyaan yaitu jelaskan pengertian larut penyangga. Dari video percobaan tadi manakah yang larut penyangga atau bukan? Ya. Jadi silakan kerjakan LKVD-nya dari diagnosis pertama dan sampai akhirnya. Nanti kita diskusikan bersama-sama dan kita ambil kesimpulan bersama-sama. Silakan bekerja. Bisa kan lihat dari video tadi menjawabnya? Dari materi yang kita di bahan ajaran tadi kita bisa lihat juga. Ada ini ya.
kesimpulan bersama nanti ya. Enggak. Pada ayo pelajaran. Jadi hah? Apa? Pas kami presentasi ada yang sesi pertanyaan. Ada, tetap. Bisa? Boleh? Boleh? Nanti ya kita ini. Ini bisa dari sini. Sebutkan komponen dan penjaga. Ada yang PR lah. Oke, udah selesai semua? Oke, siapkan kelompok 1 sudah siap untuk presentasinya? Siap. Yang kelompok lain silakan simak. Kita sama-sama kira-kira bertanyakan sama nggak hasilnya yang punya kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Tri yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi, dan saya juga ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir. Perkenalkan, nama saya Sandra. Di sini saya bertugas sebagai moderator kelompok 1 pada kali ini. Di sini kami akan membahas tentang larutan penyangga. Sebelumnya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Milda Soleha, Lola Pitaloka, Yupi Amelia, dan Apriliansi Sulfa Adaluia. Ya, materi hasil diskusi kami akan dibahas oleh Milda Soleha. Kepada Milda, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang larutan penyangga. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang mempunyai pH tetap dan mampu menahan perubahan pH. Jika ditambah sedikit asam atau basa. Secara umum, larutan penyangga dapat dibuat dengan mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya, garam dan asam lemah tersebut, atau basa lemah dengan asam konjugasinya, garam dari basa lemah tersebut. Sifat larutan yang terbentuk berbeda dari komponen-komponen pembentukannya. Larutan penyangga yang berisi campuran asam lemah dan garamnya dimasukkan sedikit asam kuat. Asam kuat akan bereaksi dengan garamnya, sehingga asam kuat akan diubah menjadi garam netral dan asam lemah. Pengaruh asam kuat menjadi sangat kecil. Larutan penyangga yang berisi campuran asam lemah dan garamnya dimasukkan sedikit basa kuat. Basa kuat akan bereaksi dengan asam lemah membentuk garamnya. Pengaruh basa kuat menjadi sangat kecil. Dia mah kagetnya anjir. Kembali ke moderator. Jadi anjay. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang zat penyangga. Di sini larutan penyangga. Baiklah, adakah teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang kami sampaikan? Dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Sinta, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, sebutkan contoh lain dari larutan penyangga. Terima kasih.
Coba. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh rekan saya yaitu Yupi Amelia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh lain dari larutan penyangga adalah cairan infus. Baiklah, itulah materi yang kami dapat sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang beranggota 5 orang, saya Preti Sinta kali ini bertugas sebagai moderator. Saya Riana Suli sebagai pemateri. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan dari penayangan video tadi tentang materi larutan penyangga yang akan dijelaskan oleh pemateri kami, Riana Sulis. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang larutan penyangga yang sudah ditayangkan tadi. Dari percobaan yang telah ditayangkan, maka larutan penyangga adalah larutan yang bisa mempertahankan pH dari awal kurang dari 7 atau lebih dari 7. 2. Dari video percobaan larutan penyangga, maka minuman bersoda adalah larutan penyangga asam, pembersih kaca, larutan penyangga basa, dan teh bukan larutan penyangga. 3. Karena dalam minuman berkombinasi terdapat buffer atau larutan penyangga, yaitu ion fosfat yang mempertahankan pH minuman tersebut, sehingga minuman dapat tahan lebih lama dalam penyimpanan. 4. Karena larutan yang pada daerah asam tidak berubah angka pH-nya, yang dikatakan asam jika pH-nya kurang dari 7. 5. Karena larutan yang ada daerah basa tidak berubah angka pH-nya, yang dikatakan basa jika pH-nya lebih dari 7 juga. 6. Teh bukan larutan penyangga karena terjadi perubahan dari awal hingga akhir. 7. Apabila larutan penyangga ditambah sedikit asam, maka pH-nya tidak berubah atau tetap, sebab penambahan asam ke dalam larutan penyangga akan bereaksi dengan basa konjungsinya. 8. Menurut hasil diskusi kami, sifat-sifat larutan penyangga adalah 1. Mempunyai pH tertentu. 2. Mempunyai pH-nya relatif, tidak berubah jika ditambah sedikit asam atau basa. Dan 3. pH-nya tidak berubah jika diencerkan. Terima kasih. Ya, itu saja penjelasan atau pengertian materi dari kelompok kami. Apa ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya? Apa yang terjadi jika larutan penyangga diberikan sedikit asam atau basa? Terima kasih. Dari kelompok lain, tawarkan. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, beri kami waktu untuk menjawab. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan diwakilkan oleh rekan saya, Umu Sophia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang terjadi jika larutan penyangga diberikan sedikit asam atau basa? Apabila larutan penyangga ditambah sedikit asam, maka pH-nya tidak berubah atau tetap, sebab penambahan asam ke dalam larutan penyangga akan bereaksi dengan basa konjungsinya. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang larutan penyangga.
Saya Piki Sanja selaku moderator dan rekan saya. Saya Pita Sali Aprindika. Saya Selava Dikasari. Saya Zakia Imelda. Baiklah, di sini materi kami akan dijelaskan oleh Pita Sari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Larutan penyangga atau larutan baper adalah larutan yang mempunyai pH tetap dan mampu menahan perubahan pH jika ditambah sedikit asam atau basa. Larutan penyangga yang berisi campuran asam lemah dan garamnya dimasukkan sedikit asam kuat, sehingga asam kuat akan diubah menjadi garam netral dan asam lemah. Sifat-sifat penyangga: 1. Mempunyai pH tertentu. 2. pH-nya relatif tidak berubah jika ditambah sedikit asam atau basa. 3. pH-nya tidak berubah jika diencerkan. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Itulah materi presentasi dari kelompok kami. Di sini ada yang ingin bertanya? Sedikit kesimpulannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandra dari kelompok 1. Tadi pada kelompok 4 yaitu membahas tentang larutan penyangga. Di sini saya akan bertanya, yaitu sebutkan apa saja komponen penyusun larutan penyangga. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Arga Pandika. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Komponen penyusun larutan penyangga: 1. Asam lemah dan basa konjungsinya. 2. Basa lemah dan asam konjungsinya. Baiklah, bisa dipahami? Itulah hasil dari diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Insa Adila sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Marcella. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi larutan penyangga yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Marcella. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang mempunyai pH tetap dan mampu menahan perubahan pH jika ditambah sedikit asam atau basa. Prinsip kerja larutan penyangga: larutan penyangga yang berisi campuran asam lemah dan garamnya dimasukkan sedikit asam kuat, sehingga asam kuat akan diubah menjadi garam netral dan asam lemah. Pengaruh asam kuat menjadi sangat kecil. Larutan penyangga yang berisi campuran asam lemah dan garamnya dimasukkan sedikit basa kuat. Basa kuat akan bereaksi dengan asam lemah membentuk garamnya. Pengaruh basa kuat menjadi sangat kecil. Sifat-sifat penyangga: mempunyai pH tertentu. pH-nya relatif tidak berubah jika ditambah sedikit asam atau basa. pH-nya tidak berubah jika diencerkan. Baiklah, itulah penjelasan dari rekan saya. Adakah dari kelompok 1 bertanya? Perkenalkan, nama saya Pretty Sinta, perwakilan dari kelompok 2. Sebutkan sifat-sifat larutan penyangga menurut kelompok 3. Baiklah, berikan kami waktu untuk mendiskusikan. Akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Kelvin Julian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berikut adalah sifat-sifat larutan penyangga, yaitu mempunyai pH tertentu. pH-nya relatif tidak berubah jika ditambah sedikit asam atau basa. pH-nya tidak berubah jika diencerkan. Kembali ke moderator. Baiklah, dari kelompok 2 apakah bisa dimengerti atau dipahami? Bisa. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tadi kalian bisa melihat dari situ tadi ada minuman bersoda, ada pembersih kaca dan teh. Dapat kita simpulkan bahwa dari untuk mengidentifikasi tadi bahwa minum bersoda adalah larutan penyangga asam. Kenapa? Dari awal baik dia ditambah asam, ditambah cuka, ya kan, ditambah basa, soda dan segala macam, maka pH-nya tidak berubah sama sekali dari awal hingga akhir. Baik itu ditambah dengan soda, ditambah dengan cuka, tambah dengan sabun, pH-nya tetap konstan. Yaitu tadi pH-nya 5 ya. pH 5 berarti dia pH asam. Maka dikatakan bahwa minum bersoda tadi adalah larutan asam penyangga asam. Yang kedua adalah teh. Teh tadi kalau kita lihat perjalanan adalah bukan larutan penyangga. Kenapa? Dia dimasukkan asam dia berubah, dimasukkan basa dia juga berubah, ya kan? Jadi maka dari awal dia ditambahkan pengenceran juga berubah-ubah pH-nya, maka dia dikatakan bukan larutan penyangga. Sedangkan untuk yang pembersih kaca, kalau lebih detail dia apa, larutan penyangga basa. Kenapa? Dia ditambahkan soda, ditambahkan sabun, tambah cuka, tambah basa, dia tetap pH-nya 9. Bisa dipahami? Semua diskusi kita sudah selesai, presentasi kita selesai. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Terima kasih. Ya, silakan. Berarti sudah paham semua ya. Sekarang kita bisa menarik atau mengambil kesimpulan. Apa kesimpulan kita hari ini, larutan penyangga? Apa kesimpulan yang bisa kita tarik hari ini? Pembelajaran kita hari ini? Top asa. Sekarang sifat-sifatnya apa? Kita ambil dari kesimpulan yang pertama. Sifat-sifat larutan apa? Mempunyai pH tentu tidak, walaupun ditambahkan asam basa dan diencerkan. Itu yang bisa dapat kita simpulkan. Untuk kita memperdalam kita materi yang telah kita pelajari hari ini, seperti biasa Ibu akan mengadakan post test atau sumatif tes akhir. Silakan buka di grup. Sudah selesai? Oke, berarti kita selesai. Ingat, kita kalau tutup minggu depan, selanjutnya kita masuk materi kesetimbangan. Oke, sekarang kita Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan berdoa. Ketua kelasnya tolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.